Assalamualaikum, halo teman-teman. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membuat pembatas buku atau bookmarker yang bentuknya kira-kira seperti ini. Ini mirip bulu burung merak ya. Teman-teman bisa menggunakan jenis benang apa saja dan warna bertingkat seperti ini. Kita awali dengan slip knot. Idealnya teman-teman sisakan ekor benang yang agak panjang ya. Kita buat slip knot, kemudian buat rantai sebanyak 65, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rantai dan ini panjangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. 65 rantai selesai, kita lanjutkan. Kita mundur 5 rantai. Jadi rantai ke-60, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di rantai 5 mundur kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Kemudian buat 3 rantai. 3 rantai. Buat puff 4 DC. Jadi tarik agak panjang ya. 4 kali tanpa diserut. 3, 4. Nah, seperti ini. Serut bareng semua sampai ke awal di loop rantai. Dikunci dengan satu rantai lagi. Buat puff berikutnya agak ditarik ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira begini. Tarik semua, diserut bareng, dikunci, dan satu rantai. Hasilnya kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu puff lagi. Kita buat 1, 2, 3, 4. 4 tarikan DC lalu serut bareng. Satu rantai pengunci. Dan ini putus benang. Bisa ditambahkan satu rantai lagi, putus benang. Setelah kita potong benang, untuk ekor benang bisa dirapikan nanti belakangan ya. Sekarang kita buat slip knot. Ada 2 cara, slip knot di depan atau hakpen dimasukkan dulu. Ini saya tunjukkan yang slip knot dulu ya. Lalu dimasukkan ke sela-sela 3 CH dan buat slip stitch lagi 1 kali. Nah, seperti ini. 3 rantai. Buat 4 DC puff lagi. Di baris kedua ini kita membutuhkan 6 motif puff. Serut semua, lalu dikunci dan satu rantai. Kita tambahkan di lubang yang sama, jadi ini puff increase. Agak kabur ya, maaf. Kita buat puff di lubang yang sama satu lagi. Serut bareng, kunci satu rantai, baru di CH space berikutnya, di sini tepatnya di 1 CH space berikutnya, 1 kali motif puff. Jadi ekor benangnya bisa teman-teman rapikan nanti belakangan ya. Serut bareng, kunci satu rantai.
Lagi kita buat 2 puff lainnya, 3 puff lainnya, maaf. Jadi di sini kita 1 puff, baru nanti di pojok sama seperti di awal tadi, kita isi increase. Ini 1 puff saja. 1 rantai. Dan di ujung, ini sudah ada 4 puff ya. Di ujung kita buat puff increase seperti awalan. Jadi ini 4. Caranya di ujung kita ambil 2 serat benang. Nanti di baris berikutnya saya tunjukkan yang pakai rantai ya teman-teman di akhir. Jadi pastikan ini pijakannya kokoh. Jadi kita ambil 2 serat benang seperti ini kelihatan ya. Nah, kita buat puffnya di sini. Jadikan pijakan 2 serat benang. Nanti di baris berikutnya itu bisa kita tambahkan rantai di akhir. Mulai baris inilah ya. Nah, ini puffnya selesai. 1 rantai. Nah, di sini increase. Jadi 1 kali puff lagi. Kunci. Biasanya kan yang awal tadi seperti ini terus dipotong. Nah, biar teman-teman pijakannya lebih kokoh, ini yang 1 rantai terakhir saya lepas. Ada 2 cara, jadi ini cara kedua ya. Buat 3 rantai untuk menutupnya dan slip stitch di pojok, di ujung. Hasilnya seperti ini. Biar lebih mudah. Teman-teman mau pakai cara yang baris pertama atau baris kedua boleh. Kalau baris pertama nanti pijakannya nanti ambil 2 serat benang. Sekarang kita masuk baris yang ketiga. Kita ganti warna benang lagi. Nah, ini cara slip stitch yang di belakang. Slip knot yang di belakang. Kita langsung 3 rantai tanpa slip stitch dulu ya kalau yang dari belakang. Baru kemudian kita bikin puff. Puff 4 DC. Sebetulnya bukan 4 DC ya, tarikan HDC pun sama ya seperti ini. Jadi intinya 4 kali ambil benang ya. Ups, ini enggak ketarik. Bentar ya. Kita kunci 1 rantai, lalu di tiap 1 CH space kita buat 1 puff. Sampai jumlahnya ada 4 kali puff, baru nanti di puff yang kelima kita increase. Puff keempat increase, jadi di puncak nanti jatuhnya. Ini kita isi 1 puff, 1 rantai, lagi di 1 CH space isi 1 puff lagi. Satu rantai. Nah, kira-kira seperti ini ya, ada 3 puff, nanti di puncak ini kita isi 2, jadi increase di sini. Nah, untuk puff yang keempat ini, kita buat increase di puncak ya ini. Kita buat puff increase. Kunci 1 rantai, 1 kali puff di space yang sama, tetap di sini. Satu rantai, kemudian teman-teman lanjutkan semuanya 1 puff ya masing-masing. Setelah sampai di ujung kita buat 3 rantai dan slip stitch di ujung sini. 1 rantai pengunci, potong benang.
Memasuki baris keempat, caranya seperti tadi ya. Saya bisa masukkan HP-nya duluan. Cara yang mana saja bisa ya teman-teman. Ini saya buat slip knot-nya belakangan, baru saya langsung buat 3 rantai dan mulai buat puff-nya. Untuk yang berikutnya, puff-nya masing-masing di tiap 1 CH space hanya 1 kali saja. Increase-nya hanya di puncak. Cara buat puff-nya sudah hafal ya teman-teman. 4 kali tarikan tanpa dikeluarin, baru serut barengan. Serut bareng, kunci 1 rantai lagi di 1 CH space. Berikutnya buat puff lagi. Sebanyak 4 kali ya untuk baris keempat ini. Nah, di sini lagi di sini buat puff. Nanti di sini teman-teman baru increase ya. Teman-teman buat setelah 4 kali puff berurutan, di puncak kita buat puff increase seperti tadi di baris sebelumnya sudah pernah buat increase ya, tepatnya di puncak ya. Kunci 1 rantai di lubang yang sama, kita buat 1 kali puff lagi. Agak-agak kabur, sorry ya teman-teman. Kunci 1 rantai dan teman-teman lanjutkan untuk setiap 1 CH space berikutnya, 1, 2, 3, dan yang terakhir di sini buat puff. Untuk di akhir jangan lupa 3 rantai dan slip stitch 1 rantai potong benang. Untuk punya saya akan tambahkan 1 baris lagi untuk motif puff-puffnya seperti contoh yang ada hijaunya ini. Kalau teman-teman mau lebih kecil, lebih gede, bebas ya, silakan disesuaikan dengan buku yang akan dibubuhkan markernya nanti. Jadi kita buat slip knot, caranya masih sama. Kita buat slip knot dan 3 rantai, lanjutkan puff, kunci 1 rantai lagi dan puff lagi di 1 CH space. Ya, teman-teman lanjutkan di tiap 1 CH space-nya, di puncaknya ini nanti yang increase. Sudah sampai di puncaknya, jangan lupa di sini, di lubang yang sama, di space yang sama kita tambahkan 1 kali puff. Kita kunci dan 1 rantai. Teman-teman lanjutkan di tiap 1 space-nya. Ini 1, 2, 3, 4, dan di akhir 5 ya, 5 puff teman-teman lanjutkan. Sudah selesai ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 baris puff. Nanti 1 baris lagi yang terakhir. Nah, ini saya pakai warna yang lebih muda. Teman-teman atur-atur saja ya untuk susunan warnanya, gimana baiknya aja, sesuaikan dengan persediaan benang dan selera. Untuk yang di akhir kita buat 1 rantai dan single crochet di space selanjutnya. Di sini single crochet SC 2 rantai. Nah, ini misalkan teman-teman mau buat 3 rantai boleh ya. Masukkan hakpen ke 2 serat benang. Jadi kalau yang ini saya bikinnya tuh 3 rantai teman-teman, agak tinggi, ini saya buat yang 2 rantai ya. Kita buat tusuk pikot, lalu
Di sini kita SC, di space sebelahnya kita SC lagi, 2 rantai, kemudian masukkan hakpen ke 2 serat benang. Nah, di sini slip stitch, SC lagi di space yang sama di sini. SC di space sebelahnya, agak kabur ya, maaf. SC lagi di space sebelahnya, 2 rantai, masukkan hakpen ke 2 serat benang seperti ini. Nah, kelihatan ya. Kita slip stitch, SC lagi di space yang sama, SC lagi di space sebelahnya, dan seterusnya teman-teman lanjutkan buat picotnya sampai di sini nih sebelum puncak. 1, 2 lagi ya. Dan di puncaknya kita akan membuat 3 double crochet, 1, 2, 3, dan picot 2 rantai, masukkan 2 serat benang, masukkan hakpen ke 2 serat benang, slip stitch, dan 3 double crochet lagi masih di space yang sama. 1, 2, 3, dan SC di space selanjutnya. Di sini SC, buat 2 rantai picot, buat 2 rantai slip stitch, buat picot, lalu SC di space yang sama. Sama seperti yang sebelumnya, SC lagi, dan seterusnya seperti halnya sebelumnya yang kita buat ya. Silakan dilanjutkan sampai di ujung. Ya, sampai di sini nih nanti saya jumpai teman-teman. Picot sudah di ujung, paling pojok kita isi 1 kali SC, 1 rantai, pengunci, dan potong benang. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Nanti teman-teman potong sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ya. Sudah selesai. Sekarang kita kan buat taselnya. Untuk tasel yang ini saya akan ngikutin warna rantainya. Jadi saya mau pakai warna pink ya. Untuk taselnya saya mencetaknya atau ukurannya, patokannya saya pakai casing HP ini, dibalutkan 20 atau 25 kali. Ini tergantung teman-teman juga ya, bebas. Untuk taselnya dipantes-pantesin aja, kira-kira panjangnya seberapa, tebelnya seberapa. Saya mau pakai ini ya 20-an balutan lah. Ini saya pakai 20 kali balutan, dilepaskan dari cetakan lalu diikat. Tentukan bagian pas di tengahnya ini nanti untuk kita ikat ya. Teman-teman bisa siapkan pengikatnya sih sebenarnya ini. Pas di tengah. Nah, ini kita tali. Kira-kira seperti ini ya. Harusnya tadi udah nyiapin talinya sih teman-teman. Teman-teman, inilah dienak-enakin gimana bikinnya biar bagus gitu aja intinya ya. Kita ikat simpul mati, terus kalau saya balik kayak gini, kita ikat lagi. Kalau teman-teman ada cara lain untuk bikin tassel yang lebih sesuai, lebih cocok, bisa dipakai. Ini ala-ala saya. Kemudian kita ikat bagian kepalanya, kepala tasselnya
Sudah selesai kita ikat, lalu kita jemput di bagian tengah kepalanya ini ya. Di ekor benangnya yang rantai awal tadi, kita jemput di bagian kepala tassel. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita masukkan ke lubang rantai. Lubang rantai ini lebih sempit lebih bagus ya teman-teman. Kalau di sini nih kelonggaran kayaknya. Kita coba dulu ya. Nah, ini kelonggaran. Ambil titik ini. Nah, terus kita simpul rantai 1 kali. Kita masukkan ke celah-celah di kepala tasselnya biar enggak terlalu kentara dan nanti dirapiin. Ujungnya dirapi-rapiin. Nah, ini bisa dipotong terus disemat korek api ya. Nah, ini semat. Selanjutnya, ujung-ujung tasselnya ini kita gunting biar dia berpendar, lalu pokoknya nanti kalau ada ekor-ekor benang dirapikan sendiri ya teman-teman. Kita rapikan ini rumbai tasselnya, diratain. Kayak gini aja, sisihkan. Nah, ini nih nanti digunting terus disemat korek api biar rapi. Tassel sudah selesai, artinya tutorial kita hari ini untuk model bookmarker yang satu selesai. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Untuk foto cantiknya bisa teman-teman atur-atur aja nanti. Kira-kira bagaimana dan bukunya juga ukurannya bisa disesuaikan.